Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi wa muhibbihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma a'inna 'ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin waj'alna min ahlil ilmi. Allahumma inna nas'aluka an taj'alana mimman idza u'tiya syakara wa idza batuliya sabara wa idza aznaba istaghfara. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan al-asatidz, Ustadz yang hadir, yang kami muliakan, kami sayangi, kami banggakan, at-talib at-tullab, santri Pondok Pesantren As-Siddiqiyah yang istiqomah, ya, yang berjuang, ya, siang dan malam menetapi jalan al-haq, jalan yang benar ini, jalan menuntut ilmu, jalan kemuliaan, jalan yang mulia, jalan yang bisa mengangkat orang menjadi mulia, jalan yang bisa mengangkat seseorang yang, ya, istiqomah dalam menuntut ilmu itu ke tempat, ke derajat yang ditinggikan oleh Allah SWT. Ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman plus yang berilmu. Beriman insyaallah 5 waktu kita sholat, sholat sunat, qobliyah, ba'diyah, sholat tahajud, sholat duha, insyaallah beriman. Baca Quran, puasa, Senin, Kamis, insyaallah. Ilmu, nah ini yang perlu diikhtiarkan lagi. Ilmu. Masa kita sekarang, usia kita sekarang, masa yang paling baik disebut oleh para peneliti, pakar-pakar pendidikan. Usia sekarang adalah usia emas, masa terbaik untuk menuntut ilmu. Otaknya masih bersih, ya. Ada yang dalam pikirannya memikirkan nak buat rumah, belum kan? Belum.
nak memenuhi kebutuhan keluarganya, kan memang belum ada tuntutan. Anak belum ada atau sudah ada yang punya anak di sini? Ustaz, saya sekolah sini meninggalkan anak di rumah 2. Ada? Berarti kan belum ada pikirannya. Ustaz Gani lain, banyak pikirannya. Ustaz Nopi saya hari ini menghafal 1 lembar, sejam hafal 1 lembar, besok lupa semua. Banyak pikir. Tapi kalian kalau sudah hafal lekat itu, mantap. Itu keistimewaannya usia kalian, usia emas. Ya. Baik, mari kita bersyukur kepada Allah SWT atas karunia yang dilimpahkan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kita al-ikhlas fil a'mal wal aqwal. Allah menganugerahkan kita senantiasa mohon kepada Allah dan Allah berikan kepada kita rasa ikhlas dalam amal kita maupun dalam aqwal kita, dalam setiap aktivitas kita dan dalam setiap perkataan kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan syukur ini kita akan mendapatkan apa yang dijanjikan Allah SWT. Allah akan berikan nikmat-nikmat berikutnya. Allah akan berikan nikmat-nikmat yang lebih baik lagi. Ya, Allah akan berikan nikmat-nikmat yang lebih istimewa lagi. Ya. Kemarin saya sering mengatakan bahwa kalian yang ada di pesantren ini adalah anak-anak yang istimewa, tapi jangan puas pada batas istimewa, lebih istimewa lagi. Kenapa dikatakan istimewa? Banyak orang, tapi yang istiqomah untuk memantapkan hati belajar di pesantren, belajar agama, kita yang ada di sini yang lain memilih dengan kehidupan yang bebas, bersenang-senang di masa muda. Sedangkan kita bersusah payah tapi dengan harapan di masa depan akan lebih baik. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada kedua kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah SWT kekuatan, keistiqomahan untuk terus mempelajari, memahami sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkannya dan menyebarkannya. Bukan hanya kita pelajari, tapi kita amalkan dan kita sebarkan. Mungkin ada dengan semangatnya sudah menyimpan di lemarinya sehari bersama Nabi. Itu berarti dia sudah punya rasa cinta yang luar biasa kepada Nabi kita. Dia pengen meneladani. Banyak sekarang, tinggal kita, kemauan kita. Ada buku kecil, harganya cuma 12.000. Kecil bukunya. Judulnya Sehari Bersama Rasulullah. Digambarkan bagaimana kehidupan Rasulullah dalam 24 jam. Baca, pelajari, amalkan. Harganya murah. Paling mahal 15.000 dapat. Ustaz, tidak mau saya yang kecil, saya mau yang besar. Ada yang besar. Kitab apa? Kitab yang terkenal As-Sama'il. As-Sama'il Al-Muhammadiyah. Itu lengkap tebal. Diceritakan semua di situ, dijelaskan bagaimana rambut Nabi, bagaimana Nabi menyisir rambutnya, makanan kesukaan Nabi apa, tidurnya Nabi bagaimana, perjalanannya Nabi bagaimana. Kalau Nabi sedang mengadakan taklim bagaimana, dijelaskan saja. Jadi kalau pengen, coba cari perpustakaan, ada kitab perpustakaan. Kalau udah ketemu, coba sampai ke orang tuanya, Pak, Bu, saya pengen beli kitab ini, tolong carikan. Mudah, sama sekarang mudah. Jangan orang tuanya datang, yang dipesannya selalu, Pak, Bu, tolong saya belikan baju yang ini, mereknya ini, nomornya ini, ukurnya ini. Baju. Atau, Pak, nanti saya tamat. Pokoknya saya tamat, tolong siapkan HP. Saya belikan HP.
Ada yang seperti itu? Janji dengan orang tuanya. Orang tua kamu sayang dengan kamu, ya insya Allah orang tua. Tapi kita yang sudah dapat pengajaran, penjelasan dari ustadz-ustadz kita, dari guru-guru kita, ya, yang sudah memahami pesan-pesan dari guru-guru kita itu beda, targetnya beda, ada lagi HP. Ya. Seperti kemarin ada hapla, orang tuanya datang ke sini rindu dengan kamu rindunya dengan HP. Saya lihat di belakang, ya, ada yang di belakang, banyak, ya. Baik, santri pondok pesantren As-Siddiqiyah yang insya Allah kita sama-sama dirahmati Allah SWT. Di awal tadi kami mengatakan, mengucapkan sebuah doa. Allahumma inna nas'aluka an taja'alana mimman idza u'tiya syakara wa idza betulia sabara wa idza aznaba istaghfara. 3. Idza u'tiya syakara wa idza betulia sabara wa idza aznaba istaghfara. Apa Ustaz? Ya Allah, kami memohon kepadamu, jadikanlah kami termasuk dari golongan hamba-hambamu, orang-orang yang apabila diberi syakara, apabila diberi bersyukur, apabila diberi, dikaruniai oleh Allah SWT dengan rezeki, diberi sehat bersyukur, diberikan karunia oleh Allah SWT berupa rezeki, ekonomi, bersyukur. Apakah ada yang tidak bersyukur? Ada. Ada. Diberikan kesempatan untuk belajar di pondok pesantren, dimudahkan oleh Allah SWT. Orang tuanya sehat, keuangannya cukup, kamu juga sehat. Ini kesempatan, karunia. Sesungguhnya ini adalah karunia. Syukuri. Kita sedang diberikan karunia oleh Allah SWT untuk belajar agama di pesantren. Banyak kawan-kawan kita kemarin yang melapor dengan saya. Ada yang melapor dengan Ustadz Ghanim, ada yang melapor dengan Ustadz Nofis, ada yang melapor dengan Ustadz lain. Ustadz, tetangga kami ada yang pengen yang sekolah di pesantren, tapi tidak kasih biaya, Ustadz, gimana? Ada yang seperti itu, pengen sekolah di pesantren tapi tidak punya biaya. Kita ada di sini dan ada biaya. Ada kesanggupan dari orang tua kita, ada rezeki untuk memenuhi kebutuhan kita. Ini karunia, ya. Disyukuri, disyukuri. Ya. Ulama-ulama kita berpesan bagaimana cara mensyukuri karunia itu. Ya, 1 dengan zikrullah, alhamdulillah, banyak-banyak alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Bangun. Oh, ternyata masih di pesantren, walaupun mimpinya ada di rumah, mimpi di rumah sedang main game, pas bangun ternyata di pesantren. Alhamdulillah, bersyukur. Alhamdulillah ternyata masih di pesantren. Alhamdulillah. Yang kedua, ya, pergunakan kesempatan itu dengan hal yang baik sesuai dengan perintah agama kita memerintahkan thalabul ilmi, tuntutlah ilmu. Belajar, pergunakan masa muda untuk menuntut ilmu. Maka kita pergunakan, artinya kita sudah bersyukur. Kalau cuman alhamdulillah tidak cukup syukurnya. Tidak cukup. Apalagi bukti kita, syukur kita adalah dengan meningkatkan amal ibadah. Sholat 5 waktu lah kita jalankan, kita tambah lagi. Nah, itu bentuk daripada syukur kita. Idza u'tiya syakara, apabila diberi nikmat karunia oleh Allah SWT, bersyukur. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, masukkan kami ke dalam kelompok orang-orang yang seperti ini. Karena
Allah sudah memperingatkan apabila seseorang itu tidak bersyukur, inna hafal azabi la sadilah hafal. Nah ini sujud syukur, sujud syukur. Jangan praktiknya ya. Jadi kita harus waspada, jangan sampai masuk ke peringatan dari Allah SWT. Inna azabi lasadid. Bagi siapa yang tidak bersyukur, sudah aku siapkan azabku yang sangat pedih. Mau tak diazab? Ya. Baru disebat pakai sejadah, terlambat ke masjid lah ngadu ke orang tua. Ya. Baru sejadah itu. Azab jauh. Ya. Azabi lasadid kata Allah SWT. Ya. Hati-hati. Ya. Orang yang diberi nikmat kadang-kadang cuma teringat dengan nikmatnya saja. Enak, alhamdulillah ada uang jajan sampai habis. Ya. Tapi kalau melenceng dari syukur, nah hati-hati. Allah sudah menyiapkan siksa yang sangat pedih. Wa izabtuliya sabara. Yang kedua, apabila diuji oleh Allah SWT, ya, diberikan cobaan oleh Allah SWT, diberikan bala atau musibah oleh Allah SWT, bersabar, sobaro. Apa arti bersabar? Bersabar. Ya. Alhamdulillah kita yang berada di pesantren ini selalu dibina, ya, bagaimana ya, membiasakan diri kita untuk bersabar. Sabar dalam ketaatan. Ya. Enak-enak tidur, jam 4 lah dibangunkan. Ya. Untuk apa? Untuk sholat subuh, persiapan sholat subuh dan untuk sholat subuh. Kira-kira kalau tidak sabar, marah tak? Marah, mimpi bagus, jarangnya dapat mimpi bagus. Kebetulan malam tadi mimpinya bagus. Ya. Pulang ke rumah mimpinya pas datang ke rumah dibelikan HP yang paling mahal oleh orang tua, yang sudah kamu incar-incar. Bagus ya mimpinya. Tahu-tahu dibangunkan, pas lihat Ustaz Nofis. Kalau tidak sabar, marah. Sabar dalam ketaatan, dilatih terus setiap hari, dan akhirnya terbiasa. Tidak ada lagi sekarang yang marah kalau dibangun. Pas dibangunkan, oh subuh ini. Mungkin sudah ada yang mengucapkan syukron Ustaz. Ada belum? Nah, ini syukur tadi. Dibantu bangun, dibangunkan, repot, jauh. Gani dari rumahnya ke sini untuk membangunkan. Jauh. Kalau menghafal ayat lah, berapa ayat hafal. Ternyata demi untuk kalian dia jalan bangunkan. Sudah dibangunkan, kamu dipanggilnya di masjid. Dipanggil lewat azan. Idza tulia apa tadi? Sabar. Idza tulia sabar. Apabila diuji oleh Allah SWT, bersabar. Iza betulia sabar. Ya. Sabar dalam ketaatan juga kita harus sabar. Dalam amal kebaikan juga harus sabar. Tidak mudah. Ya. Untuk menjadi santri itu tidak mudah. Tapi alhamdulillah yang punya rasa kesabaran, sudah terlatih dengan kesabarannya, betah. Selesai 3 tahun, Ustaz saya tambah lagi 3 tahun. Nah ini ada yang tamat, mungkin sudah pulang semua yang kelas akhir untuk tingkat sanawiyah. Ya. Yang sudah berhasil melatih dirinya kesabaran, insya Allah dia nambah lagi. Ustaz saya tetap istiqomah di pesantren. Istiqomah. Ya.
Saya Ustadz diam di pesantren sekian tahun, di rumah baru berapa hari, cemas Ustadz di rumah. Ya, cemas. Saya hitung-hitung berapa hari saya izin tinggal di rumah, saya hitung. Sudah sekian ratus dosa saya. Umpamanya ada yang menghitung-hitung kan, dosa nonton ini sinetron, lihat sinetron yang tidak pakai jilbab, dosa. Buka HP tahu-tahu ada iklan yang tidak jelas, dosa. Buka grup WA kawan-kawan seangkatan yang SD kemarin, tahu-tahu di situ ngerumpi membicarakan teman-teman yang lain. Tahu tidak kawan kita kemarin? Nah, di grup WA, dosa. Jadi kamu hitung-hitung, betulnya kata Ustaz. Ya. Kalau di pesantren tidak pernah buka HP aman. Dosa yang bisa keluar dari HP, timbul dari HP, aman. Ya. Ternyata baru sehari pulang ke rumah, sholat zuhur lah tinggal, bolong sholat zuhur. Tinggal. Silaturahmi tempat kawan. Lalu pulang sampai malam. Tidak sholat zuhur, tidak sholat asar. Dosa tak? Dosa banyak itu kalau kamu hitung-hitung. Itu. Jadi itu yang kedua. Apa yang kedua? Iza betulia sobaro. Yang pertama tadi iza u'tiya syakaro. Iza u'tiya syakaro. Yang kedua iza betulia sobaro. Yang ketiga, kita mohon kepada Allah, ya Allah kami meminta kepadamu, mohon kepadamu, jadikan kami termasuk dalam golongan orang-orang idza aznaba istaghfara. Apabila kami melakukan dosa, kami senantiasa memohon ampun kepadamu ya Allah. Ya. Ada tak yang tak mohon ampun? Ada. Sudah melakukan salah, cuek. Sudah gosok sendal ke masjid, di masjid cuek baik. Pikirannya pulang ke asrama pengen gosok lagi, sendal siapa yang diincar? Ada yang model itu? Tidak ada. Atau ada? Idza aznaba istaghfara. Apabila melakukan perbuatan dosa, selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istaghfar. Apa tadi? Iza aznaba istaghfar. Itu yang ketiga. Banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak istighfar. Faedah istighfar itu luar biasa. Diampuni dosa, dilapangkan rezeki. Jadi bukan hanya diampuni dosa orang yang beristighfar itu, rezekinya dilapangkan, dimudahkan oleh Allah SWT. Dimudahkan. Jadi khawatir, kawan tuh istighfar terus, banyaknya mungkin dosanya. Bukan, ada keutamaan yang lain. Atau kamu takut istighfar kebanyakan? Takut dianggap banyak dosa? Tidak. Ada fadilah yang luar biasa di dalam istighfar kita. Di antaranya adalah diampuni dosa. Berikutnya Allah akan lapangkan rezeki kita. Dijelaskan di dalam Al-Quran. Bahkan Allah telah menjelaskan dengan sangat jelas. Apa yang ketiga tadi? Iza aznaba istaghfar. Ulama kita menjelaskan ulaika as-salasa min unwanis sa'adah. 3 hal itu adalah tanda-tanda orang yang bahagia. Jadi kalau kamu mempunyai 3 ciri itu, 3 karakter itu, kamu punya peluang menjadi orang yang bahagia.
Yang pertama apa? Apabila diberi nikmat bersyukur. Yang kedua, apabila diuji bersabar. Yang ketiga, apabila melakukan dosa istighfar. Dalam kehidupan kita sehari, coba kamu periksa. Coba kamu periksa dalam kehidupan kamu sehari-hari. 3 hal ini selalu berputar. Kalau tidak dalam keadaan diberi karunia, mungkin kita sedang dalam keadaan diuji oleh Allah SWT. Atau kita jangan-jangan sedang melakukan perbuatan dosa. Ini 3 hal. Jadi, tentu ulama menyimpulkan, berpesan kepada kita, kalau kamu ingin bahagia, lakukan 3 hal ini. Lakukan 3 hal ini. Insya Allah kita akan termasuk dalam orang-orang yang bahagia. As-sa'adah, unwanus sa'adah. Ciri-ciri orang yang memiliki kebahagiaan, yang akan dikaruniai kebahagiaan. Santriwan Pondok Pesantren As-Siddiqiyah jamaah majelis subuh ba'da sholat subuh yaumul jum'ah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pagi ini ada manfaatnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya, kita semua. Mudah-mudahan kita juga dapat menyampaikannya kepada orang lain. Akhiran, wallahu a'lam bishawab, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.